Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Halim. Saya datang kembali di Halim Perdana Official, YouTube channel yang saya dedikasikan khusus untuk mengembangkan bisnis online dan jualan online. Kali ini saya fokus ke GSA Search Engine Ranker, di mana di bagian GSA Search Engine Ranker ini ada email verification. Bagaimana cara melakukan create dan memaintain email verification ini sangat perlu sekali, karena email verification merupakan bagian terpenting dari GSA Search Engine Ranker selain proxy, selain bandwidth, selain artikel. Karenanya perlu sekali saya berbagi informasi ini lebih detail. Pembelajaran hari ini menurut saya sih agak sedikit berat, karena saya akan memadukannya dengan menggunakan imakros. Karenanya lebih baik kita awali terlebih dahulu dengan bacaan basmalah agar pembelajaran hari ini menjadi lebih ringan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung menuju ke presentasi saya dalam bentuk PowerPoint agar supaya mudah dilihat. Kita melihatnya terlebih dahulu dengan helicopter view. Email verification itu bisa dibuat dengan menggunakan disposable mail, yaitu email yang dipakai hanya sekali pakai. Artinya email ini akan berakhir dalam rentan waktu tertentu. Artinya kalau seandainya kita menggunakan ini, kita harus selalu melakukan proses maintenance, diedit lagi, ditambah lagi, dibuang, tambah, buang, tambah, seperti itu terus. Jadi agak sedikit ribet, karena GSA adalah perangkat robot, ya kalau bisa jangan terlalu ribet ya. Jadi saya abaikan disposable mail. Kemudian email provider. Email provider ini bisa didapat dari Gmail, Hotmail maupun Yahoo. Saya pernah mencobanya, namun saya langsung di-ban oleh Gmail karena transaksinya terlalu padat menuju Gmail, kemudian transaksi in maupun transaksi out-nya. Jadi ya sebaiknya tidak menggunakan email provider. Saya kasih warna kuning, hindari. Terakhir yang paling menarik adalah dengan menggunakan webmail. Memang ada biaya tambahan, yaitu sewa server. Sekarang ini sewa server setahunnya saya menggunakan salah satunya di Namecheap, itu hanya sekitar 600.000 selama setahun. Sangat murah dan memang kualitasnya bagus. Kemarin saya sudah beberapa waktu yang lalu membuat bagaimana cara membuat 5.000 email dalam hitungan jam yang menggunakan domain. Kalau menggunakan domain saya mengalami sedikit kendala memaintainnya di kemudian hari. Ada order 1, order 2, order 3. Saya kebetulan lagi juga ada layanan jasa backlink GSA. Anggap saja ada 5 order masuk. Untuk bulan kedua, order yang ketiga tidak dilanjutkan. Nah, kalau ada order lagi tambahan yang baru, ini emailnya menjadi sedikit kacau penataan emailnya. Benar-benar ribet. Meskipun sudah digunakan email sama menggunakan Excel, tetap ribet. Jadi saya beralih ke email subdomain. Di subdomain ini lebih tertata rapi. Contoh, ada 5 order A, B, C, D, E. Nah, kalau order A, B, C, D, E ini saya akan membuatkan subdomain A, subdomain B, dan seterusnya. Kalau seandainya ada ordernya yang C berakhir, ya tinggal saya drop ininya, subdomainnya. Dan ini dengan cara seperti ini saya lebih mudah memaintain emailnya. Nggak perlu repot-repot. Jadi fokuslah ke subdomain. Nah, karena saya fokus subdomain, di subdomain ada 2 pilihan. Catch all email atau multi email. Catch all email saya sudah mencobanya, khususnya saya sudah mencoba di Namecheap maupun di HostGator. Saya mengalami 5 kali banned karena dianggap traffic terlalu tinggi. Ya jelas lah ya. Karena untuk satu order, saya paling tidak yang minimum itu ada 5 project. Kalau 5 project menuju ke satu email, trafficnya pastilah tinggi. Nah, akibatnya saya selalu di-banned. Saya nggak tahu teman-teman yang lain sudah pernah menggunakan catch all, apakah dilakukan banned oleh providernya,
provider hosting. Kalau seandainya tidak, tolong di-share, dibagi providernya, karena saya juga sangat senang menggunakan catch all email ini. Karena tanpa proses maintenance, ya nggak begitu ribet lah. Kalau multi email agak sedikit effort karena harus menggunakan iMacros membuatnya. Sebenarnya sih aman-aman aja ya kalau sudah ada iMacros. Selanjutnya, tahap selanjutnya adalah kita harus melakukan proses spam email filter. Artinya, kalau kita tidak melakukan proses spam email filter ini, kalau ada email yang masuk ke junk, ini Pak junk mail maksud saya, ini akibatnya tidak bisa diproses, sehingga verified per menit-nya pun menjadi turun. Ya, kita harus memindahkan yang ada di junk mail menuju ke inbox. Inilah yang harus kita lakukan. Ini adalah gambaran helicopter view bagaimana memaintain email verification. Saya akan fokus ke webmail, fokus ke subdomain, dan akan saya beri contoh catch all maupun multi email. Langsung menuju server yang sudah saya siapkan. Ini adalah server saya, dan ini adalah saya sudah membuat subdomain, di mana subdomainnya adalah halimp.demadu.com. Ini adalah salah satu domain yang saya gunakan untuk testing, dan alamat emailnya adalah GSA-share. Saya akan membuat catch all email di sini. Sebelumnya saya akan manage terlebih dahulu emailnya, saya isi passwordnya terlebih dahulu. Passwordnya saya sudah siapkan. Ini adalah modal untuk membuat iMacros agar supaya berjalan untuk multi email nantinya ya. Saya copy terlebih dahulu passwordnya agar supaya bisa dipakai. Kembali lagi ke sini, ini adalah password, masuk. Dan tinggal saya simpan, update email setting. Oke, selesai pembuatan emailnya. Saya masuk ke GSA Search Engine Ranker. Di GSA Search Engine Ranker saya sudah menyiapkan satu project untuk testing, yaitu testing verification email. Saya buka saja terlebih dahulu projectnya, di mana project kali ini saya menggunakan Google sebagai target backlinknya, ya, karena untuk testing ya, karena sehari ini benar-benar fokus ke email verification-nya. Targetnya adalah ada di Google, hanya ada satu target. Kemudian email verification akan saya create di sini. Pertama saya kasih contoh ke disposable mail. Disposable mail ini saya beri contoh bagaimana cara create disposable mail. Saya hapus terlebih dahulu ini, saya delete all, saya create disposable mail, cukup create di sini, dan saya membutuhkan berapa email. Di sini ada random, terserah mau addressnya yang mana, terserah. Saya juga bisa menggunakan random. Saya buat 10 saja, 10 email. Kemudian saya create, dan email ini sudah di-create. Sangat sederhana sekali. Kita tes saja salah satu, tes apakah email ini bekerja dengan baik. Dan memang hasilnya memang bagus, artinya bisa dipakai. Oke, seperti itu cara membuat disposable mail, dan ini langsung bisa dikerjakan untuk melakukan proses backlink. Namun proses ini bisa saja email ini drop, hilang, dan saya harus selalu melakukan proses maintenance, mengganti emailnya terus-menerus. Agak sedikit ribet dengan menggunakan disposable mail ini. Saya hapus saja. Saya akan menggunakan email catch all email. Untuk membuat catch all email, saya sudah membuatnya di sini. Di mana alamat emailnya adalah gsa-share@halimp.demadu.com. Saya copy saja. Ini akan menjadi saya add, di mana
add enter manual, emailnya adalah ini, oke. Kemudian mail pop servernya .demadu.com. Kemudian oke, sudah passwordnya. Saya tadi menggunakan password yang di sini. Saya copy saja ini. Password saya masukkan. Saya lakukan tes all. Oh, yang di atas ini saya hapus saja nanti. Oke. Remove yang field. Ini enggak. Oke, ini sudah terverifikasi dengan baik. GSA Share dengan alamatnya GSA Share, subdomainnya di halimp.demadu.com. Ini tinggal saya klik menjadi catch all. Yes. Oke, untuk catch all sudah selesai dan kemudian targetnya di sini adalah 180 jedanya. Saya tekan OK. Yang perlu diperhatikan untuk membuat catch all ini harus dilakukan setting sekali lagi di servernya. Oke, GSA Share ini sudah terbentuk. Saya akan melakukan maintenance di servernya. Maintenance yang harus dilakukan di server adalah default address. Jadi catch all itu depannya kan tadi GSA Share, kemudian Halimp, Demadu dan seterusnya. Nah, default ini kita harus lakukan setting, di mana addressnya adalah Halim Demadu, kemudian akan di forward email address ke GSA Share @halimp.demadu.com. Semuanya akan di forward ke GSA Share halimp.demadu.com. Itu kalau seandainya dengan menggunakan catch all. Artinya kalau ada email pada saat catch all itu GSA Share-nya akan diganti-ganti. Bisa saja menjadi Halim, bisa menjadi Perdana, bisa jadi Kusuma, terserah. Di depannya akan berubah-ubah dan ujungnya Halimp menjadi halimp.demadu.com. Nah, inilah yang akan di forward total keseluruhan menuju ke GSA Share. Saya change, selesai, kembali ke awal. Nah, artinya di sini saya sudah selesai membuat default address. Nah, kalau sudah selesai, tinggal kita running saja prosesnya. Namun ini tinggal langsung di running, ini insya Allah akan berjalan dengan baik. Saya kasih perlihatkan terlebih dahulu, ini sudah diaktifkan. Proses di sini untuk catch all sudah selesai. Sangat sederhana, tinggal tambah lagi project-project berikutnya dengan menggunakan catch all. Namun ada catatan sedikit. Kalau catch all terlalu tinggi trafficnya, ini akan di-ban. Dan salah satu solusinya adalah membuat email multi-email yang saya gambarkan di sini. Membuat multi-email. Nah, multi-email inilah yang akan saya sharing di sini. Seperti apa prosesnya? Saya masuk kembali ke sini. Dan ini saya sudah membuat, ya ini dia, saya buka prosesnya, edit makro. Ini adalah prosesnya, nanti akan saya share di dalam bentuk Google Drive. Alamat Google Drive-nya akan saya share di description ya. Ini adalah proses untuk membuat email verification-nya. Email verification, saya akan memberikan contoh hanya 5 email verification saja agar supaya tidak mengganggu, agar supaya pembelajaran ini tidak terlalu lama ya. Oke, saya tutup, langsung menuju ke email account. Ya, saya akan membuat sebanyak 5, di mana
alamat-alamat emailnya adalah 12345, kemudian passwordnya adalah ini, dan hasil alamat emailnya adalah seperti ini. Ya, langsung masuk ke create, prosesnya ada di create, saya tekan tombol create, kemudian saya arahkan ke Halim P, siapkan saja posisinya seperti ini, kemudian saya buka juga edit setting, siapkan saja posisi, dan setelah melakukan create akan stay di sini. Ini adalah untuk proses pembuatan e-macros-nya. Saya akan jalankan proses ini. Tadi sudah saya buka lagi sekali lagi, akan membaca email minhalimp.csv dan seterusnya yang akan diproses. Email Halim ini ada di sini. Saya tutup saja biar tidak mengganggu proses. Saya simpan. Oke. Selesai. Langsung menuju ke running. Play. Saya akan menjalankan sebanyak 5. Betul nggak mulai dari 1? Oke, betul, sudah mulai dari 1. Dan saya akan proses play loop sebanyak 5 email. Email 1 sudah dibuat, sedang diproses. Kita lihat prosesnya. Oke, email 1 sudah selesai. Sambil menunggu proses pembuatan 5 email, saya akan melakukan pengecekan seperti apa proses catch all email. Apakah sudah berjalan dengan baik? Ya, ini sudah berjalan dengan baik. Sekali lagi, saya tidak akan memperpanjang proses catch all. Ini sudah berjalan dengan baik, sangat bagus sekali. Tidak ada masalah catch all. Namun kalau seandainya ini diduplikasi dengan banyak, ini akan menghambat, akan di-ban akun saya. Agar supaya ini tidak di-ban, saya stop saja. Saya sangat khawatir kalau seandainya di-ban lagi. Prosesnya cukup panjang. Oke, setelah ini saya akan membuat emailnya, email yang multi-email, dan multi-email akan saya filter terlebih dahulu agar supaya prosesnya tidak yang lari ke junk mail itu akan dipindahkan ke inbox. Seperti apa prosesnya? Saya masuk lagi ke sini. Ini sudah masuk ke email yang ketiga. Tinggal 2 lagi, kita tunggu sebentar prosesnya. Atau cukup 3 saja menurut saya, nggak perlu banyak-banyak. Saya stop saja. Oke, saya sudah punya 3 email. Tidak terlalu banyak, secukupnya saja. Email ini sudah ada ya, 1, 2, 3 sudah disiapkan, dan 3 email ini akan saya filter. Bagaimana proses filternya? Ada 2 proses yang bisa kita kerjakan. Sebenarnya cukup 1 proses saja, yaitu global email filter. Sedangkan proses yang kedua, kalau tidak yakin, dan memang kenyataannya ada yang masuk ke junk mail. Jadi saya agar lebih yakin, itu saya lakukan proses email filter yang per akun. Sekarang global email filter. Saya masuk ke global email filter, create new filter. Saya beri nama, beri nama global. Ini sudah ada global filter. Ini di sini sudah ada petunjuk di sini. Pilih spam status, kemudian begins with, dan ditekan yes. Jadi saya pilih spam status, dimulai dengan begin with. Di sini saya ketikkan yes. Sudah ketikkan yes, kemudian panduan yang berikutnya adalah spam bar dengan memuat tanda-tanda plus di sini. Oke, saya tambah lagi di sini spam bar.
Oke, spam bar. Di sini ada spam bar. Di sini pilih konten dan plusnya 1, 2, 3, 4, 5 untuk yang 5. Plus lagi, spam bar lagi yang memuat 1, 2, 3, 4. Tambah lagi spam bar yang memuat 1, 2, 3. Tambah lagi memuat 2. Tambah lagi 1 spam bar dari spam bar. Oke, spam status semuanya spam bar sudah beres dan akan saya larikan ke inbox. Deliver ke inbox, browse. Oke. Jadi semua kalau ada status spam yang semula akan lari ke junk mail itu akan dilarikan ke inbox. Saya create saja. Ini sudah menjadi status untuk keseluruhan email yang ada di halimdemadu.com tadi. Prosesnya sudah selesai global email filter. Dan selanjutnya, setelah kita melakukan create email-email tadi, ada 3 email, sekarang waktunya untuk meletakkan satu persatu email tersebut. Saya akan letakkan satu persatu saya double klik setelah dilakukan proses global email filter. Saya masuk ke sebentar, kita tunggu terlebih dahulu ini karena prosesnya cukup banyak juga yang harus dikerjakan. Oke. Ini masuk ke email filter, saya hapus yang catch all email karena catch all email sudah dijadikan contoh tadi. Saya delete saja. Delete all. Oke, sekarang saya akan... Ini adalah konfigurasi untuk meletakkan email yang ada di email verification. Saya ambil, tinggal di copy saja nanti karena saya akan membuat contoh 3 email tadi yang di create. Kembali lagi ke kemari, kemudian saya add import dari clipboard. Ini sudah tercopy. Kita tes apakah semua email ini bekerja dengan baik. Tes all, satu persatu kita cek, dan email 1 sudah bekerja bagus, 2 sudah bekerja dengan bagus, 3 juga sudah bekerja dengan baik. All. Ini yang paling pas, yang paling baik untuk menggunakan email verification seperti yang saya kerjakan saat ini. Ini sementara 3, tapi saya akan selalu meletakkan minimum ada 25, kadang-kadang saya juga meletakkan 50 kalau seandainya project tersebut ini penting sekali, membutuhkan email yang banyak. Sampai di sini cara membuat email verification dan contoh-contohnya akan saya letakkan di description agar supaya bisa dipelajari dengan baik, supaya bisa di-download. Demikian pembelajaran hari ini dan agak sedikit berat hari ini, semoga tidak begitu rumit. Kalau seandainya perlu diulang, sebaiknya diulang lagi agar supaya proses pembelajarannya tertangkap dengan baik. Sampai di sini, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.